Ado dengan tidak ada masalah sama sekali untuk jungler yang dipakai, tapi Parsha dulu di-ban dengan alter ego, melepaskan Cici berarti yang bisa diambil langsung ke tangan Ruth. Harus Enggak ya? Harit. Waduh, ini dia nih. Kita lihat ya, Harit di first pick. Apakah nggak terlalu mahal kah? Kalau menurut aku ya kayaknya juga salah satu hero pegangan untuk sampai hero B-side. Aku ingat banget waktu Arfi masih di tim A8 waktu itu. Aku bilang Arfi ini adalah penggendong handal dan salah satu signature hero-nya adalah Harit. Oke, itu masuk akal sih kalau memang mau dinaik juga sekarang ya. Tapi berarti alter ego mereka punya chance. Cici lepas, Gatot Kaca juga bisa dipakai dulu nih buat alter ego. Kalau mereka mau secure dua hero itu. Combo lah ya yang bisa Oke. Cicinya diambil. Oke, berarti tandanya kalau bisa kita lihat ini deny pick yang ternyata didinai kembali ya. Ditutup kembali, Sansinya masih terbuka, ngomongin Kahaya bisa masih ada, tapi agak cukup riskan ketika posisi dari Alec ini masih belum kelihatan akan pakai initiate atau akan pakai hero badan. Cuma kalau Kairi masih bermain dengan safe, ada baiknya taruh slot. Slot ya. kan? Ya. Head to head juga yang biasanya lihat Lancelot di Sun Sin. Tapi yang aku tetap masalahnya tentang Lancelot nih. Karena dia harus main safe, karena dia belum tahu nih musuhnya terlihat akan seperti apa gameplaynya. Yang baru kelihatan Kara jungle sama Kara EXP. Udah dipastikan kalau dia pakai tank jungler akan berat untuk Kairi nantinya. Save-nya, Lancelot nge-deal damage masih bisa, punya defensif juga masih bisa. Iya. Tapi kali ini kita akan melihatnya lagi ya, combo antara Gatot Kaca dan juga Cici nih yang kembali muncul. Sebenarnya untuk Gatot Kaca mungkin ya bisa dipegang dengan Cici, tapi ketika itu sudah terikat dengan curtain call akan menjadi sebuah masalah yang berbeda tentunya. Karena semua akan ada di area-area dari Avatar of Guardian yang akan sangat sulit untuk bisa dihindari. Dan bahkan alter ego mereka masih respect dengan menghilangkan Hylos. Adalah salah satu tank badan juga yang cepat di meltdown dengan Cici. Tapi better memang mereka menghilangkan Hylos agar Lucian secara jump dash-nya akan jauh lebih mudah dan tidak langsung ditabrak dengan pemain Onyx. Oke. Tapi Lunox ya yang udah mulai masuk ke radar band juga. Tadi yang pakai Harit band Lunox ya. Apakah Lunox Gold Lane ini menjadi salah satu jawaban lagi karena kita udah lama banget ya melihat Lunox Gold Lane pada saat itu masih menjadi salah satu counter di laning untuk Harit Om. Ya, mungkin sih bisa jadi ya Lunox ini bisa lah menjawab dan dia juga punya skill untuk bisa escape dari lawannya. Tapi melihat Hylos yang sudah di-ban, satu badan lagi mungkin bisa di-ban kalau mau ada Uranus lebih memudahkan tugas untuk Cici ya, beda dengan yang tadi dimana Uranus sempat bisa dipakai dengan Nino, sekarang di-ban saja sehingga mungkin lawan dari Cici nanti lebih bisa ditolerir di laning-nya dia. Dan di last ban sekarang mau ban Eve kan. Atau mereka punya opsi yang lain karena Yves bisa kan buat memberikan efek slow ke Cusin, jadi Cusin agak terlambat nanti untuk maju ke depan. Oke. Granger ya kan, ternyata kali ini mereka akan menutup ke arah Granger Arfi. Mereka tidak mau Arfi bisa menangkan laningnya dan ini berani loh, karena memang bisa jumpin ke arah backline untuk mengejar ke arah Sans yang mungkin agak sulit tergapai. Tapi kondisinya saat ini adalah late game hero. Scalingnya ini ada dua. Berarti mid lane dari sosok Ijume dia butuh early poking damage nih. Butuh ya biar bisa nahan lah ya, biar nggak terlalu yang scaling. Tapi sekarang dari Onyx, EXP dan Romy belum kelihatan. Apakah di sini akan bermain karena pick off dengan Chow juga kan? Chow masih memungkinkan atau Khalid, oke. Onyx akan bermain sangat agresif dari awal. Melihat tadi kombinasi antara Khalid dan juga Povio sudah jelas. Wow, ini Sansin akan menjadi inceran utama untuk pemain Onyx, apalagi kalau ada objektif yang terlihat di lane. Ini mid lane-nya masih belum terlihat ya. Apakah akan coba bermain lebih safe lagi dengan Valentina atau Yves
juga jadi opsi yang cukup baik. Walaupun ya backline ini nggak ada yang aman sebenarnya ya dengan hero-hero tabrak-tabrak kayak gini Om. Ya, backline udah pasti sih. Ya, sama-sama saling nabrak ya satu sama lain juga. Jadi Alter Ego untuk lastnya nih. Mau Kagura lagi yang punya escape. Kan kalau pakai hero mereka bakal coba buat lawan lagi. Oh iya, nabrak dibalas dengan duality. Masalahnya mereka juga butuh untuk sisi tambahan supaya Kiboy nggak bisa sembarangan bertahan di depan sana kan. Dan itu bisa didapatkan dari level 2 gitu loh. Nggak harus dari level 4. Dan kali ini aku ngelihat dua-duanya ngotot untuk dapetin game ketiga nih Om Awa dan Au. Udah pasti ya, ini bakal menjadi game yang harusnya bakal banyak team fight dari awal dengan komposisi seperti ini Om. Ya benar. Sama-sama memang mengincar untuk menang di turtle yang pertama juga. Efek duality bisa start di level 2. Sama juga ya dengan Khalid pasti bisa nabrak dan ada quicksand yang bisa didapatkan di level yang kedua juga. Jadi early aggression siapa yang jauh lebih agresif untuk bisa menekan masing-masing di jungle lawan. Oke, kita akan menyaksikan mampukah tim Onyx bertahan dengan 100% match-nya atau Alter Ego berhasil membongkar dan memecahkan 100% match yang dimiliki Sang Raja Langit. Apa berapa lama? Let's go. Let's go. Dan ya, lihat bagaimana Lutfi ini dengan Kobe juga ini akan membantu nantinya dari segi Divided, tapi ini dia udah mulai terlihat bagaimana adanya tekanan demi tekanan yang diberikan oleh Sams untuk bahkan men-trigger satu buah Revitalize dari Alec Om. Ya sudah ya, pagi-pagi memang tertrigger juga, tapi Revitalize ini akan ready kembali nanti buat perebutan turtle yang pertama. Kalau ini ya untuk emblem kita nih, Wilderness Blessing dipakai dengan start sama emblem kita plus Brave Smite ternyata. Dan Lito Wanderer di secure buat Kairi juga. Sedangkan bagian topnya nih untuk perebutan antara Cici versus Povius ada Trill yang dipakai dengan Lutfi. Buat agak sedikit lebih sakit. Dino, kalian harus berhati-hati Dino. Early game yang dimiliki dari tim Onyx, jangan lupakan itu Khalid. Walaupun dia roamer, tapi tetap punya damage. Kalkulasinya nggak boleh miss dari Dino, walaupun dia punya pager sekalipun. Untungnya belum berada di level 4 untuk ulti. Bayangkan kalau sudah berada di level 4. Sedangkan Sans kali ini akan dibalas dendam oleh Hizumi. Lihat dia yang kali ini terpressure di laning-nya. Bahkan Alex sekalipun nggak ada takut yang melawan Kiboy. Yap, tapi tabrakan sekarang coba untuk dilakukan oleh Kairi. Tapi yang dilakukan sama Onyx sebenarnya masih terbilang cukup sama ya dari game 1 dan game kedua. Mereka benar-benar coba untuk memegang ke arah Ninonya Om. Ya, yang lebih serem sebenarnya ngeliat attitude dari Sans ya, karena dia super low tadi. Jadi recall harus dilakukan oleh Sans juga sekarang. Sementara di bagian bottom masih cukup berimbang duel antara Arfi versus Tavero. Dan Hijumi kelihatan cukup oke sih dari pressure yang telah diberikan kali ini. Karena turtle setup yang pertama kemungkinan akan dilakukan terlebih dahulu oleh Alter Ego. Mereka lebih pegang dari sisi minimapnya juga. Pemain berada di titik yang aman ya. Oke, ternyata informasi yang didapatkan dari Rini adalah terlalu banyak yang berkumpul di depan sana. Bahkan ngomongin Kiboy yang masih berada di level 3 menjadi sebuah keuntungan untuk tim Alter Ego. Mereka masih bisa head to head tanpa ada set from. Zoningan terjadi oleh Sasa dan Kiboy. Rini terlalu jauh di depan sana, bakal Luffy. Alter Ego kehilangan satu turtle dan lagi mati. Belum mendapatkan poin satu poin kill dari Luffy. Masih belum bisa mendapatkan. Akhirnya Luffy masih bisa selain set lagi boy. Ini mobil dengan mendapatkan Tavero. Hampir saja ditutup dengan Raja Maniac dan Raging Sestro with Flicker. Bahkan Luffy bertahan dan tidak bisa. Ini adalah jawaban kenapa Harit menjadi begitu mahal di series ini Om. Ya sangat sih ya. Dan lihat bagaimana kedua gold laner mereka juga jalan dari bawah menuju ke turtle sembari mengikuti untuk arus air karena memang itu mempercepat lagi untuk movement speed mereka. Dan zoning yang terjadi tadi, Kiboy yang membayang-bayangi agar Rina tidak mendekat ke turtle yang itulah yang membuat Onyx mudah mendapatkan turtle tadi. Karena ya nggak ada retribution dari Alter Ego dan ada shot tambahan yang akhirnya diperoleh Kairi untuk bisa memenangkan duelnya. Wah, ini di zoningnya juga soalnya bukan cuma dari Lutfi dan Kiboy, Sans juga tadi langsung buka Crimson Beacon untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Alter Ego dari Kiboy. Kiboy menjadi target utama karena dia tahu nggak ada flicker, tapi tampaknya mereka masih sulit untuk menggapai Kiboy yang masih memiliki Raging Sestro. Tadi sih Crimson Beacon-nya San sama Kiboy langsung ke arah belakang, Rine sih langsung pulang tadi. Dilepasin aja dalam turtle.
dibandingkan mending kan. Nah kali ini Hijume yang berbanding terbalik, lihat dia dibikin jalan kaki. Dia nggak punya flicker, tapi masalahnya Kairi itu terlalu jauh. Kalau tadi Kairi mungkin agak sedikit berdekatan, target utama menuju ke arah Hijume mungkin bisa didapatkan. Harusnya ya, tapi ya belum terlihat juga bagaimana ada poin kill sebenarnya untuk Kairi. Sementara area River lagi dicoba untuk dikuasai oleh Kibo ini. Alek gak dikasih ngintip sama sekali. Dan tekanan dari Onyx akan makin bergulir lagi juga dengan 2.400 gold yang dipimpin. Dan masih coba untuk bisa memberikan space dari Alter Ego, di mana Arfi ini akan menjadi tulang punggung juga nantinya di arah mid to the late game, Om. Oke, mereka langsung menuju ke arah Tartan dan lihat ini di zoning habis sama kembali lagi untuk dari Hijume. Ternyata dipaksa menukar belakang dan Kiboy masih bertahan di depan sana terlalu kuat. Pertandingannya adalah di mana Stan tidak ada di sana zona dirinya, sedangkan di sini Hijume di zona habis sedang ada telepon. Menyelamatkan Kairi dari satu pemain kulit dapat dari Mas Rigo. Bahkan kebalikannya, malah akan tetap kejadian dari Alex yang hampir saja membuat Alvija kelar. Kali ini Arfi akan termakan dengan adanya golok dari seorang Kiboy. Kiboy termakan dan Savero. Oh, tindakan berani yang sayangnya tidak mendapatkan poin kill. Almost is never enough, Savero. Wah kaget sih, kaget banget ya dengan flicker agresif juga. Tapi Nino? Wah, bisa dimakan. Nino bisa dimakan dan itu dia. Nino bisa dimakan kenapa? Karena ada satu lambang di atas kepalanya yang membuat Multi bisa kembali lagi ke arah sosok seorang Hijume kali ini. Target dari start serangan Hijume dan hilang begitu saja. 2 poin kill, kombinasi yang sangat manis. Perbandingan antara Sans dan juga Hijume adalah tidak ada yang bisa ke zoning Sans sampai diving. Sedangkan di game ketiga Hijume seakan-akan didekati. Dia nggak peduli mau duality atau apapun, Hijume ditabrak langsung Omawa di depan matanya. Enggak sih, jadi ini zoning yang efektif banget ya untuk Onyx gitu. Lihat bagaimana Rine tadi di progress turtle yang kedua juga masih tetap sama nih. Sangat-sangat dijauhkan sekali, karena yang langsung respon ada Sans yang ikut di belakang Kiboy, jadi semua pasti serba harus mundur sebenarnya. Oh, surprise! Duality di depan sana langsung membuat terus ke depan yang menukar belakang bersama dengan adanya pemain dari Arfi. Dan Kairi mencoba untuk mendapatkan satu poin ke atas Nino. Atas Nino di saat adanya Tartan. Wah, ini nggak wise banget sih. Bisa kita bilang memang tadi High Risk. Kenapa? High Risk dengan kekalahan dia saat ini mereka akan kehilangan Tartan. High Risk, bayangkan kalau tadi Onyx tumbang 2 atau 3 orang Tartan free, objektif dalam dan turret. Tinggal dalam atas lane, Arfi bakal coba di zoning. Tapi Rine, lawan Kairi, one more situation, berhasil dihilangkan dan T-Boys dengan sana Pilot tidak mau tinggal dia di zoning out. Dan itu dia kombinasi antara Luffy dan Kiboy. Kontrol yang ada habisnya. Damage yang gak besar, damage yang gak burst, tapi pasti untuk ke seorang marksman. Yap, dan tadi juga kayak Savero pas di bawah di mau coba untuk ditabrak dari belakang oleh ini masih ada zaman force ya, sampai akhirnya dia masih bisa kabur dengan cukup baik dengan Chronodash-nya juga. Jadi nggak ada poin shuttle yang diharapkan oleh Alter Ego saat ini, dan kerugian kembali harus ditelan oleh Alter Ego. Dan bagaimana caranya juga mereka memutuskan buat siapa yang farming, karena di Sunshin Cloud ini butuh banget farming, Om. Sangat sih, dan ya. Sementara mereka lagi butuh farming, selalu ditabrak dengan Onyx. Kiboy, tadi ada Fury Hammer loh di itemnya dia. Second itemnya langsung ke Thunderbell juga. Jadi sudah sangat memadai, dan Itu dia Kiboy. Lihat dengan goloknya. Sembarangan untuk masuk ke arah belakang. Golok bukan sembarangan golok. Dan tangan Kiboy di sana mencoba untuk melakukan baik tanda Luffy. Selamatkan pada flow Kiboy dan sebentar dengan ada klasik dari from Arfi. Tidak bisa dihentikan oleh Lutfi, tapi lihat Arfi udah mulai memiliki damage. Walaupun Arfi ini benar-benar terseok-seok, tapi setidaknya Arfi masih punya damage per second. Walaupun belum Trinity Swift, setidaknya Demon Hunter Sword dia akan dapatkan habis ini. Membuat Lutfi juga harus berpikir 2 kali kalau ada Arfi di sana. Oke. Tapi Fury Hammer ini yang ngebuat akhirnya tadi ada solo kill ya, Om. tapi sangat bayang-bayangnya kita bisa lihat betapa sulitnya Rine sebenarnya masuk untuk bisa mendapatkan objektif. Karena sekali lagi kalau dia mencoba untuk nabrak ke Khalid atau ke Kiboy, ini dia butuh waktu yang sangat lama dan bisa jadi dia kalau XP duluan dan backupan masuk dari pemain-pemain objektif lain. Sedangkan untuk gold difference yang terjadi ini sangat perbedaan yang terlihat jelas Kairi. Dikejar habis-habisan Kairi ke arah belakang hingga Arfi mundur ke arah belakang.
Membuat sprint masih ditahan, tapi kalkulasi dari Kairi menuju ke Raffi ini bisa menemukan Raffi. Jangan lupa itu Raffi, harus berhati-hati dari Raffi. Kalau sistem Rina, coba untuk bertahan, masih memiliki Penta Execution. Coba menuju ke arah satu, pokoknya ke Hijume, flick seperti Penta dua kali Hijume selamat dari Penta Execution. Di match sebelum ini, di hari kemarin Hijume juga selamat dengan Penta Execution. Sekarang lagi dan lagi, Hijume seakan-akan sebel atas Penta Execution. Kebal ya akan-akan ya. Tapi Flicker yang berhasil juga menyelamatkan Hijume atas serangan yang diberikan oleh Kairi. Dan kali ini Lord terbuka dengan cukup bebas dan sepertinya tidak akan ada kontes yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Mereka memilih untuk mencari sesuatu yang lebih pasti, yaitu Alter bottom turret yang terincar. Tapi masalahnya Onyx dengan agresivitas mereka sedari awal, ini nge-boost lagi gold rate mereka. Dan sekarang hampir juga menyentuh ke angka 9.000 dan ketahuan. Oke, dan bahkan kita melihat di belakang sana, Kiboy masih selamat ya lo ya. Dan langsung Hijume tour and travel, melakukan rotasi menuju ke arah mid lane, kembali ke dan Sanser potong itu saja dengan permainan yang sangat flicker, juga yang sangat baik. Wajahnya dari stasiun yang terhentikan, sedangkan Kairi di belakang di depan sana, untuk mundur, membuat Alex keluar dengan sama Abelo! Dan rookie Onyx, menuju jalan pulang untuk Alex dan juga Hijume. Lari sudah from Arfi, tidak memberikan impact yang cukup banyak, sedangkan Kairi di depan mata bergerak Arfi dan Penta dan mampu mempoint kill, instant kill. Dan Kairi masih punya anak tangga untuk pulang. Dino, buat banyak, karena Dino hanya membuka badannya saja dan Sapero digunting, dipotong, di-sliding. Alter Ego langsung tersungkur 2 orang. Wah ini bahaya sih karena hanya menyisakan 3 pemain saja untuk saat ini. Lordnya udah mulai langsung marching ke dalam base turret di arah bottom lane. Tapi untungnya juga satu persatu sudah mulai hadir kembali untuk bisa memberikan defense powernya. Tapi masih ada satu wave di arah top lane yang bakal coba untuk didorong kok. Onyx, Kairi, bersinar kembali dengan Lancelotnya, menuju ke arah kualitas permainannya. Kairi, The Sky King Kairi, membuat Alter Ego kali ini melongo melihat gameplay yang tidak bisa terpegang sama sekali dengan fokus ke arah Baturan. Coba untuk memecahkan game ini, tapi sepertinya mereka terlalu terburu-buru karena ada minion akan spawn. Membuat perpuskan tim Alter Ego mereka masih punya nafas. Tapi seakan-akan Kairi tidak memberikan nafas untuk Arfi. Berdasar dengan pancar masih ada untuk keluar dari seratan tim Alter Ego. 3 base turret dipecahkan dengan 1 kali hantaman. Wow, dan Onyx juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru ya dengan 3 base turret. Mereka memilih untuk mundur lagi dan Alter Ego bagaimana mereka bisa farming Om dengan keadaan seperti ini? Ini sudah sangat sulit sih buat Alter Ego. Farming pun menurutku mereka akan tidak akan bisa mendapatkan maksimal ya, karena zoning jelas ada dari Onyx, gold gapnya kita lihat sangat jauh sekali sekarang, beberapa level difference yang sangat berasa, sehingga untuk damage dari Arfi pun tidak akan maksimal kalau dia langsung lompat menuju ke backline milik dari Onyx. Ya ada satu-satunya hal yang bisa dilakukan dengan Alter Ego ya split push karena mereka punya cloud, yang kedua yang menunggu nih, yang menantikan apakah Onyx ada gerakan-gerakan yang salah nanti. Di belakang sana kita akan banyak terjadi. Mantap karena tim Alter Ego mereka akan kehilangan Hijume. Dengan tidak adanya Hijume mereka tidak memiliki high ground defender. Gak ada yang bisa mendorong Onyx keluar dari base mereka. Mereka gak bisa mengandalkan Arfi karena Blazing Bolt yang tidak maksimal membuat para pasukan tim Onyx dengan 13.000 motivers ini sulit disumbangkan. Lupi, apakah akan memberikan gebrakan? Saat pertama dan Lupi! Apakah Lupi di pasar dengan kita berhasil dari Alter Ego hingga tim terpecah dalam 2 dan diri